Li-ion long lasting super battery. Wah, buset, harganya 73.000. Ya karena dia super high capacity battery. Jadi baterainya berkapasitas 2,2 ampere satu baterainya. Jadi kita beli banyak. Nah, kenapa nggak pakai baterai lithium polimer aja? Kenapa harus pakai Li-ion? Karena Li-ion saya rasa lebih tahan terhadap cuaca. Kalau lithium polimer nanti kalau robek terbakar dia. Ya, kita lihat. Ini ada 3. Jadi satu ini sedang dalam turun mesin. Jadi ini adalah standalone Internet of Things sensor suhu DS18B20. Jadi dia menyala, dan di mana dia mendapatkan sumber energi listrik, itu ada konverternya. Jadi satu buah baterai 2,2 ampere saya paralel menjadi berarti 4 ampere, 4,5 ampere. Dan kebetulan ini saya sudah masukkan kartu dia. Saya sudah masukkan kartu GSM Indosat, dan sensor sudah terpasang. Nah, bagaimana kalau nanti seandainya nanti baterainya habis? Tenang, ini belum dipasang sumber energi alternatifnya, yaitu solar cell. Yang cara pembuatannya kalian bisa lihat pada video yang satu ini. Jika dia menyala terus-menerus, dia berarti mengisi baterai handphone. Jadi kabel terpasang. Kita akan coba mengarahkan. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Coba kita arahkan ke sinar matahari langsung. Oke, bisa dilihat LED-nya berkedip, itu artinya dia mengisi baterai backup. Oke, langsung saja saya akan demokan bagaimana cara kerja dari ini Internet of Things. Alat ini bisa kalian lihat kedip-kedip itu artinya dia standby, sedang berusaha standby. Jadi kalau nanti dia kedip lama, berarti itu dalam proses pengiriman data ke database di server. Ya. Oke, sekarang kita sudah berada di laptop saya. Dan bisa dilihat alat ini tidak terhubung dengan apapun kecuali dengan adanya data GPRS yang diperoleh dari modul GSM tersebut. Nah, kita lihat pada website yang sudah saya buat. Jadi ini adalah websitenya, di monitoring suhu. Kita lihat. Jadi suhunya tercatat. Saya mulai tadi dia jam 6. Terus dia menurun karena saya letakkan tadi tempatnya di sana kan. Tempatnya di sana. Lalu pas juga di depan ada kipas angin, jadi dia ditiup-tiup sensornya. Nah, ini dia datanya. Jadi nanti ada banyak alat yang akan saya buat seperti ini. Dan penempatannya adalah di trafo distribusi, jadi akan memantau suhu trafo dan juga mungkin suhu jalurnya, jalur keberapa gitu, pasang RS apa gitu, penghantarnya ya. Dan tentunya tabelnya akan terpisah sesuai dengan ID alat yang dipasang. Dan grafiknya juga merupakan grafik dari masing-masing ID alat tersebut. Nah, ini dia data terakhir. Coba kita refresh. Data terakhir adalah 18.23. Kita akan refresh. Oke, masih di 18.23. Dan bagaimana alat ini bisa mengirimkan data ke website? Jadi kita akan lihat sedikit codingnya. Saya akan bahas sedikit. Karena pada coding Arduino-nya dia melakukan get data,
melakukan request, HTTP request, dia seperti mengakses website. Ini adalah dia membuat sebuah koneksi data GPRS. Dia membuat koneksi, membuka sebuah website, lalu menumpangkan datanya dengan metode get seperti ini. Jadi data ID-nya kita tulis manual, lalu data sesetan kayak gitu, penghantar mana, daerah mana gitu. Lalu data yang berubah-ubah adalah data suhu dan juga data baterai yang terbaca. Jadi baterai ini kita bisa baca berapa tegangannya dengan ada rumus ADC ke voltage di atas. Mana dia? Ada pembacaan nilai analog. Nah, ini dia. Jadi pembacaan nilai analog diubah menjadi nilai tegangan. Lalu di sisi website, kita refresh lagi. Lalu di bagian website, kita bisa cek pada cPanel. Jadi apa yang dia akses adalah mengakses add listrik. Jadi kita bisa lihat kode editor dulu. Kita akan lihat codingnya. Jadi ini adalah untuk menangkap datanya. Maaf ya, saya rekam aja. Jadi pertama-tama kita harus mengincludekan dulu file koneksi untuk dapat terhubung dengan database, lalu menangkap data yang dikirimkan melalui link URL tadi dengan mengget jika mendapatkan nilai P, T. Nah, seperti itu. Kita lihat apa itu PT itu, PT dan seterusnya. Nah, itu adalah di sini, bisa kalian lihat. Kita mengirimkan P, lalu datanya T, lalu datanya seperti itu. Nah, seperti ini juga. Jadi kita ambil data pada T, data pada L, data pada PH seperti itu. Lalu query SQL kita jalankan untuk memasukkan data yang sudah disimpan di variabel masing-masing itu. Jadi variabel penghantar adalah datanya dari nilai P tadi. Lalu data variabel tower mengget data dari nilai T tadi. Lalu dijalankan insert into tabel listrik. Jadi database sudah ditentukan sebelumnya pada file koneksi.php itu, datanya masuk. Nah, bagaimana dia bisa menampilkan grafik? Grafik ini tentunya adalah grafik dari pihak ketiga. Ini adalah JavaScript yang garis ini digenerate dari data-data yang sudah tersimpan pada database. Bisa dilihat filenya. Jadi ini data CS. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi nilainya kita dapat dari file PHP ini, lalu dipisah dan dijadikan dia chart. Chartnya kita basisnya dari High-Chart. Bisa dilihat di websitenya High-Chart atau search di Google dan berikan dia label seperti ini. Pasti kalian kenal source SIM 800. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Itu dia. Dan value.php, kode editor lagi. Nah, ini dia. Ini adalah ininya, scriptnya untuk mendapatkan datanya. Jadi melakukan koneksi dulu dengan masuk ke localhost, jadi server sendirinya, dan username, lalu password, dan mendapatkan data yang sesuai dengan data waktu hari itu. Nah, seperti itu. Itu untuk mendapatkan datanya. Bisa saja data tabel ini kita gunakan data lainnya, mungkin seperti sensor cahaya, sensor suhu, sensor tegangan, arus, sensor pintu, dan lainnya. Dan kalian juga bisa membuat script untuk dapat mendownload data
kemarin, data hari ini, data bulan ini dengan format CSV yang bisa dibuka di Excel ya. Oke, untuk video selengkapnya nanti di video berikutnya. Untuk hari ini sekian dulu. Saya Dwi Arsana, sampai jumpa di video selanjutnya.